Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami akan memaparkan materi mengenai evaluasi pembelajaran perspektif global pada pembelajaran IPS SD. Mengapa perspektif global penting dalam bidang pendidikan? Karena perspektif global dapat mendorong para peserta didik dengan mempelajari mengenai masalah-masalah yang berkaitan dengan sebuah masalah global. Hal ini berkaitan dengan pembelajaran IPS di sekolah dasar yang mampu membekali kemampuan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara pandang ataupun cara berpikir secara rasional. Selanjutnya, itu ada hakikat pembelajaran perspektif global dalam pembelajaran IPS sekolah dasar, di mana hakikat tersebut dilakukan oleh kegiatan peserta didik, kegiatan pendidik ataupun guru untuk mengukur proses hasil belajar peserta didik mengenai materi, media, serta kegiatan dalam pembelajaran perspektif global. Evaluasi juga dapat digunakan sebagai acuan untuk mengambil keputusan berikut. Tadi kita sudah mengetahui apa itu hakikat dari pembelajaran perspektif global pada mata pelajaran IPS sekolah dasar. Sekarang saya akan menjelaskan apa saja asas-asas yang harus diperhatikan dalam melakukan evaluasi pembelajaran. Yang pertama yaitu asas komprehensif atau asas keseluruhan. Evaluasi ini harus meliputi keseluruhan aspek pribadi peserta didik, yaitu aspek pengetahuan, penguasaan materi, keterampilan, kemampuan berpikir, sikap, dan keseluruhan aspek materi ataupun pokok bahasan yang disajikan. Yang kedua yaitu ada asas kontinuitas atau asas keseimbangan. Apa itu asas evaluasi ini? Yaitu dilakukan secara berkesinambungan dalam proses pembelajaran, mulai dari awal proses, selama proses berlangsung, dan pada proses itu berakhir. Hal ini sesuai juga dengan asas pendidikan sepanjang hayat. Dan yang terakhir ada asas objektivitas. Asas ini dilakukan berdasarkan kenyataan apa adanya, tidak diwarnai oleh sifat-sifat subjektif, terutama dari yang melakukan evaluasi. Hasil evaluasi itu menunjukkan suatu derajat, nilai, atau ukuran. Itulah hasil yang dicapai, tidak ditambah ataupun dikurangi oleh suatu penafsiran di luar lingkup yang dievaluasi. Selanjutnya ada tujuan evaluasi. Dalam pembelajaran perspektif global, evaluasi ini bertujuan sebagai berikut. Yang pertama, menilai dan mengukur prestasi peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Yang kedua, mendapatkan umpan balik dari prestasi belajar peserta didik terhadap kerja dan kinerja guru pada pembelajaran perspektif global. Yang ketiga, menemukan faktor-faktor mendorong dan menghambat keberhasilan pembelajaran perspektif global. Yang keempat, meningkatkan rangsangan kegiatan belajar peserta didik pada pembelajaran perspektif global. Lalu selanjutnya ada sasaran evaluasi. Yang menjadi sasaran evaluasi itu yang pertama ada peserta didik secara individual yang meliputi pengetahuan, kemampuan berpikir, keterampilan dan sikapi terhadap fenomena, fakta, isu, serta masalah global. Yang kedua, peserta didik secara berkelompok dan dalam kelompok yang meliputi keterampilan serta sikap sosialnya dalam kaitan pembelajaran perspektif global. Ketiga, prosedur evaluasi. Pertama, sesuai dengan asas evaluasi, kegiatan ini dilakukan secara berkesinambungan. Pada pembelajaran perspektif global ini dimulai, guru IPS mengajukan pertanyaan kepada peserta didik untuk mengevaluasi apakah mereka telah memiliki pengetahuan yang telah berhubungan dengan perspektif global tersebut. Lalu, tanya jawab bahkan diskusi antara guru IPS dengan peserta didik. Hal ini untuk mengevaluasi seberapa jauhkah peserta didik mengikuti pembelajaran perspektif global. Lalu, pada akhir proses pembelajaran, setelah seluruh pokok bahasan tentang perspektif global itu rampung, guru melakukan evaluasi tertulis dengan mengadakan tes atau tes tertulis. Lalu, membuat kisi-kisi tes tertulis. Kisi-kisi ini termasuk aspek materi yang menjadi bahan evaluasi. Aspek mental yang akan dinilai adalah kemampuannya. Lalu selanjutnya ada alat evaluasi. Alat evaluasi yang digunakan dalam penilaian hasil pembelajaran perspektif global ini meliputi tes dan non-tes. Alat evaluasi ini dalam proses pembelajaran perspektif global meliputi tanya jawab dan diskusi, tugas dan penampilan. Lalu ada tes. Alat evaluasi yang disebut tes ini yaitu berbentuk tulisan ataupun tes uraian. Lalu ada
tes objektif ini ada beberapa tipe, meliputi tipe salah benar, pilihan ganda majemuk, dan sebab akibat. Lalu yang terakhir ada perhitungan hasil evaluasi. Secara keseluruhan, evaluasi itu merupakan penjumlahan rata-rata dari hasil non-tes dengan hasil tes tersebut. Selanjutnya ada penerapan prosedur dan alat evaluasi pembelajaran perspektif global dalam IPS SD. Evaluasi proses pembelajaran perspektif global. Yang pertama ada tahap awal pembelajaran perspektif global, mengajukan pertanyaan atau tanya jawab dengan peserta didik mengenai perspektif. Yang kedua ada proses pembelajaran, guru mengembangkan strategi dalam mengajar dengan mengevaluasi hasil pemahaman peserta didik terhadap materi dengan memberikan tugas. Selanjutnya ada evaluasi tertulis. Evaluasi tertulis sebaiknya menerapkan tes objektif yang sifatnya mampu mencakup keseluruhan materi dan keseluruhan aspek mental sesuai dengan tahapannya. Selanjutnya ada evaluasi keseluruhan. Secara keseluruhan, evaluasi tadi dilakukan mulai dari awal proses, selama proses, dan pada akhir pembelajaran. Lalu yang terakhir ada kesimpulan hasil evaluasi. Hasil evaluasi keseluruhan, baik hasil non-tes, tanya jawab tugas, maupun hasil tes dianalisis dan diinterpretasikan lebih jauh untuk menjawab apa yang telah dirumuskan dalam fungsi dan tujuan tes. Nah, gimana video pemaparan tadi? Menarik bukan untuk dipelajari? Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.